Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Noksiami dengan nomor mahasiswa 2019-07-183 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dakwah oleh Kiai Haji Mas Mansur dan juga Ki Bagus Hadikusumo. Nilai-nilai karakter dakwah Ki Haji Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah juga merupakan gerakan Islam yang menjunjung dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk menjunjung tinggi agama Islam dan untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah merupakan pengikut Nabi Muhammad dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah juga berpandangan bahwa Islam sudah menyangkut seluruh aspek kehidupan yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Dengan ini, Muhammadiyah dapat mewujudkan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita di dunia. Dalam Muhammadiyah, pendidikan karakter juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Pendidikan ini dilaksanakan guna mencapai pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, yaitu untuk menjadikan kita muslim yang beriman dan bertakwa, mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Lembaga pendidikan Muhammadiyah juga merupakan sarana untuk berdakwah, untuk mengajarkan paham Islam dan menanamkan nilai karakter seperti religius, cerdas, berilmu, dan bekerja sama. Selanjutnya, biografi Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896 dan beliau wafat di Surabaya pada 20 April pada usia 49 tahun. Beliau merupakan seorang tokoh Muhammadiyah dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Ibunya bernama Raudoh, merupakan seorang wanita yang kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo Surabaya. Sedangkan ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki yang merupakan seorang pionir Islam dan merupakan ahli agama Islam yang sangat terkenal di Jawa Timur pada masa itu. Dari kecil beliau sudah menunjukkan sikapnya sebagai anak yang soleh. Bakat sebagai pemimpin sudah terlihat sejak beliau masih kanak-kanak. Beliau merupakan santri yang rajin, selalu menepati janjinya. Beliau hemat dan juga bijaksana. Beliau memiliki kepribadian yang sangat unik, sehingga banyak yang takjub dan mengaguminya. Ia sering melakukan kegiatan keagamaan, dan ia dikenal dengan pribadi yang sabar sekali. Beliau mempunyai ciri khas saat berpakaian, yaitu mengenakan sarung polikat yang berwarna gelap, baju jas berwarna putih, dan menggunakan peci yang berwarna hitam dan juga menggunakan sorban. Peranan Kiai Haji Mas Mansur dalam Muhammadiyah. Yang pertama, perjalanan Kiai Haji Mas Mansur mengenal Muhammadiyah dimulai pada tahun 1921. Kiai Haji Mas Mansur dalam Muhammadiyah membawa pengaruh yang besar dan membawa pembaharuan bagi Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur yang dimulai dengan menjabat sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah Jawa Timur, kemudian diangkat menjadi Konsul Muhammadiyah Jawa Timur, dan sebagai puncaknya dia diangkat menjadi Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1943. Beliau memimpin Muhammadiyah cabang Surabaya. Beliau mengembangkan Muhammadiyah di Jawa Timur dan penggagas lahirnya Majelis Tarjih. Sifat dan keteladanan Kiai Haji Mas Mansur. Yang pertama, bijaksana.
Dan yang kedua, pribadi yang disiplin. Kiai Haji Mas Mansur yang sudah menjabat sebagai ketua pengurus besar mempunyai sifat atau pribadi yang disiplin. Mas Mansur merupakan pemimpin yang ketat pada disiplinnya, terutama beliau dalam menepati waktu untuk rapat sesuai waktu yang telah ditetapkannya. Selanjutnya ada biografi mengenai Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Beliau dilahirkan di Kampung Kauman dengan nama Raden Hidayat. Dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 4 November 1954 saat beliau 63 tahun. Beliau merupakan seorang tokoh BPU PKI. Ki Bagus Hadikusumo merupakan putra ketiga dari 5 bersaudara. Selanjutnya ada peranan Ki Bagus Hadikusumo dalam Muhammadiyah. Yang pertama, menolak Seikere. Ki Bagus menolak adanya gerakan Seikere karena beliau memiliki akidah yang sangat kuat. Pada masa itu, Jepang mewajibkan sekolah-sekolah yang berada pada kekuasaannya untuk melakukan upacara penghormatan. Dan upacara penghormatan itu yang disebut dengan Seikere, yaitu membukukan badan menghadap ke arah matahari terbit. Menurut Ki Bagus, dengan adanya penghormatan itu bisa menjadi perbuatan yang syirik. Selanjutnya, kemajuan Muhammadiyah. Tidak hanya berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia, beliau juga memajukan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang telah dipimpinnya. Untuk menghargai jasa-jasa yang pernah beliau lakukan, pimpinan pusat Muhammadiyah membentuk tim naskah untuk menjadikan gelar pahlawan nasional kepada Ki Bagus Hadikusumo. Sebelumnya, Ki Bagus sudah pernah mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra yang diberikan oleh Pak Soeharto. Pada saat itulah momen kebangkitan nasional di Istana Negara. Selanjutnya ada sifat dan keteladanan Ki Bagus Hadikusumo. Yang pertama, watak yang adil dan nasionalisme seorang santri Muhammadiyah. Beliau memiliki sifat yang adil, konsisten, dan terbuka dalam pengajaran Islam tradisional pada Ki Bagus. Ki Bagus memandang bahwa segala secara dualitas. Beliau sangat berjuang untuk memperjuangkan aspirasinya dan menanamkan nilai syariat ke dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, Ki Bagus menunjukkan seorang santri, ulama, dan muslim yang mengikuti Islam adalah orang yang berkorban untuk mengutamakan kebutuhan negara dan bangsa. Selanjutnya, ulama yang tegas. Ki Bagus sebagai ulama yang sangat konsekuen dengan ilmu dan pemahaman. Beliau memiliki sifat yang tegas. Beliau sangat teguh dalam memegang hukum agama Islam. Beliau sangat teguh dan memegang hukum agama dan keputusan rapat. Menurut beliau, hukum agama telah digariskan, maka tidak ada kompromi lagi karena sudah ada hukum yang telah diputuskan. Selanjutnya ada karya intelektual. Karya Ki Bagus sudah banyak diterbitkan dan semuanya berbahasa Jawa karena beliau ahli dalam bahasa Jawa dan banyak yang memintanya untuk menulis dalam bahasa Jawa untuk lebih dimengerti. Karya-karya yang sangat bagus dan teratur, bentuk hurufnya sama dengan tulisan Kiai Haji Ahmad Badawi. Beliau sendiri yang mengantarkan tulisannya ke percetakan yang dimiliki oleh orang Muhammadiyah. Berikut ini karya-karya beliau. Yang pertama ada Tafsir Juz Amma. Yang kedua Ruhul Bayan yang memuat tafsir surat Jum'ah dan Munafikun. Yang ketiga Pustaka Iman yang berisi riwayat tarik kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad dalam dakwah agama tauhid dan rukun iman. Selanjutnya ada Pustaka Islam yang berisi rukun Islam tentang cara melaksanakan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada Katresan Jati yang terdiri dari 3 jilid yang berisi Ahkamul Janaiz, yaitu sunnah dan bid'ahnya. Dan yang terakhir ada Pustaka Ihsan yang berisi karangan terakhir Ki Bagus Hadikusumo.
Dari materi di atas bisa disimpulkan bahwa Ki Haji Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sangat berpengaruh dalam pergerakan Islam dan juga sebagai tokoh-tokoh Muhammadiyah. Yang bisa kita ambil dari nilai-nilai karakter mereka yaitu sebagai pemimpin yang bijaksana, adil dalam mengerjakan tugas, sebagai para ulama yang tegas, dan banyak karya-karya yang digunakan dan masih bermanfaat bagi masyarakat. Peranan mereka untuk Indonesia sangat banyak, yang diantaranya Ki Haji Mas Mansur menolak keras gerakan Sekere yang pada saat itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah untuk menyembah matahari. Ki Haji Mas Mansur menolak adanya gerakan itu karena merupakan hal yang musyrik. Tidak lama dari itu, masyarakat pun sadar dan menolak gerakan Sekere tersebut. Tugas kita sebagai anak muda harus tetap meneruskan perjuangan para tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan selalu bersikap bijaksana dalam mengerjakan pekerjaan, selalu bersikap adil, dan selalu rendah hati. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.